warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Khalid Musa akan mempresentasikan mata kuliah Akhlak Tasawuf dengan judul Tugas Utama Manusia. Asal-usul penciptaan manusia. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma, tsumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin." Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Manusia sebagai makhluk Allah pada dasarnya mengemban amanah. Yang mana dalam amanah itu dibagi menjadi 3, yaitu Abdullah, penyembah atau pengabdi kepada Allah. Yang kedua adalah khalifah Allah. Dan yang ketiga adalah pembawa risalah. Amanah manusia sebagai Abdullah, amanah hamba terhadap Tuhannya, yakni sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga oleh manusia, yang berupa mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangan, serta menggunakan alat-alat potensialnya dan anggota badannya dalam sebagai aktivitas yang biasa, menimbulkan kemanfaatan sebagainya dan dapat mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga bila manusia melanggarnya maka berarti dia berkhianat kepada Tuhannya. Tugas-tugas kekhalifahan. Tugas-tugas kekhalifahan terhadap dirinya sendiri. Tugas kekhalifahan adalah keluarga atau rumah tangga. Tugas kekhalifahan dalam masyarakat. Tugas kekhalifahan dalam alam semesta. Tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri meliputi tugas-tugas yang meliputi 3 perkara: menuntut ilmu pengetahuan, menjaga dan memelihara diri dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya dan kesengsaraan. Yang terakhir, menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Tugas kekhalifahan dalam keluarga atau rumah tangga meliputi tugas membentuk rumah tangga bahagia dan sejahtera, atau keluarga sakinah dan mawaddah warahmah. Cinta kasih dengan jalan menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai suami istri atau ayah ibu dalam rumah tangga. Tugas kekhalifahan dalam masyarakat meliputi tugas. Yang pertama, mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Yang kedua, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang ketiga, menegakkan keadilan dalam masyarakat. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang terakhir, berlaku baik terhadap golongan masyarakat yang lemah, termasuk di dalamnya adalah para fakir dan miskin serta anak yatim. Tugas kekhalifahan sebagai alam. Yang pertama, mengkulturkan natur, membudayakan alam, yakni alam yang tersedia ini agar
diberdayakan sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia. Yang kedua, mengaturkan kultur mengalamikan budaya, yakni budaya atau hasil karya manusia harus disesuaikan dengan kondisi alam, jangan sampai merusak alam atau lingkungan hidup agar tidak menimbulkan malapetaka bagi manusia dan lingkungan. Yang ketiga, mengislamkan kultur, mengislamkan budaya, yakni dalam berbudaya harus tetap komitmen dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Sehingga berbudaya berarti mengerahkan segala tenaga, cipta rasa dan karsa serta bakat manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran ajaran Islam atau kebenaran ayat-ayat serta keagungan dalam kebesaran ilahi. Amanah manusia sebagai pembawa risalah. Tugas ketiga adalah pembawa risalah atau berdakwah. Hal ini terutama diemban bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang didakwahkan adalah Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah taala. Dakwah yang dilakukan dapat meliputi lisan dan perbuatan. Sasarannya dimulai dari diri sendiri, keluarga, karib, kerabat, dan komunitas setempat. Dakwah yang dijalankan tidak boleh dengan paksaan atau penghakiman, dengan menarik simpati orang-orang akan tertarik untuk mendalami agama. Demikian presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.